Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih melanjutkan Soulland Season 2 ya. Jangan lupa kalau konten ini akan mengandung full spoiler. Jadi bagi kalian yang belum nonton, saya sarankan untuk nonton versi aslinya terlebih dahulu di WTV. Baru balik ke channel ini lagi untuk nonton ulasannya lebih mendetail. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah aksinya yang menggemparkan di ajang kompetisi Master of Benua, Yu Hao pun menarik perhatian banyak orang, termasuk Kaisar Xing Luo, yang meminta orangnya untuk mencari informasi mengenai tim Akademi Shrek, dan terungkap fakta bahwa Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao hanyalah murid tahun kedua di Akademi Shrek, seangkatan dengan putra bungsu Adipati Dai Hao yaitu Dai Huabin. Sebelumnya secara mengejutkan Yu Hao juga sudah memenangkan kompetisi murid baru bersama Wang Dong, keduanya berhasil mengalahkan Dai Huabin. Sementara tim Kekaisaran Riwei juga mendapatkan informasi yang sama. Hanya Bei Bei, Susansi, dan Jiang Nanan yang rencananya akan dipromosikan ke halaman dalam. Mengenai Huo Yu Hao, masih sulit untuk percaya jika anak itu benar-benar Master Roh dengan 6 cincin roh 100.000 tahun. Jika memang benar begitu, seharusnya dari awal tim Akademi Shrek bisa langsung mendominasi pertarungan. Bahkan Yu Hao sendiri pun sudah lebih dari cukup untuk melumpuhkan tim lawannya. Namun Yu Hao malah dengan sengaja mengulur waktu sampai tim lawan menyerangnya dengan serangan beratribut es. Satu-satunya hal yang mungkin masuk akal adalah kekuatan Huo Yu Hao berasal dari roh pelindung yang beratribut es ekstrim, sehingga dapat dengan mudah menundukkan roh pelindung es yang lain. Sang Master menambahkan bahwa selain roh pelindung beratribut es, Huo Yu Hao juga sempat menggunakan serangan beratribut mental, sehingga kemungkinan besar anak itu mempunyai roh pelindung ganda. Dan jika dilihat dari usianya yang masih sangat muda, akan masuk akal jika Huo Yu Hao sebenarnya hanya mempunyai 4 cincin roh. Potensi anak itu memang luar biasa, namun di pihaknya juga ada murid yang sama luar biasanya, yaitu Xiao Hongchen. Xiao Hongchen pun langsung menunjukkan kepercayaan dirinya yang tinggi bahwa dirinya masih jauh lebih hebat daripada Huo Yu Hao. Sang Master mengungkapkan bahwa ia punya harapan besar terhadap tim Kekaisaran Riwei tahun ini. Selama lebih dari 3.000 tahun Akademi Shrek telah menekan Kekaisaran Riwei, dan inilah waktu yang tepat untuk mengalahkan mereka. Di sisi lain, tim Akademi Shrek kembali ke hotel untuk beristirahat. Guru Suoyi menjelaskan bahwa Akademi Xianling bukanlah tim terkuat di grup mereka. Lawan yang sebenarnya adalah yang akan mereka hadapi di putaran selanjutnya, yaitu tim Akademi Zhengtian. Pada putaran pertama, tim tersebut menunjukkan performa yang luar biasa, di mana terdapat 3 anggota yang levelnya di atas 50. Bahkan sang ketua tim yang bernama Ye Fuxing sudah berada di level 58, seorang Master Roh tipe penyerang dengan roh pelindung daun emas. Pada awalnya, Guru Suoyi berencana untuk menyerah di putaran kali ini dan membiarkan tim Akademi Zhengtian mengambil kemenangannya. Peluang kemenangannya sangatlah kecil karena perbedaan level yang terlalu jauh. Toh meskipun begitu, poin dari tim Akademi Shrek masih lebih dari cukup untuk bisa tetap bertahan. Namun setelah menyaksikan pertandingan tim Akademi Shrek pada hari ini, Guru Suoyi mengurungkan niatnya untuk menyerah karena ia melihat peluang yang cukup besar untuk bisa menang dan menyapu bersih seluruh poin. Tetapi keberhasilan dari rencananya kali ini bergantung pada Susansi. Mungkin rencana ini akan cukup menyakitkan ya, di mana ia memerintahkan Susansi untuk menggunakan teknik roh pertukaran tubuh kepada Ye Fuxing. Ketua tim lawan tersebut akan tiba-tiba berada di tengah-tengah tim Akademi Shrek, sehingga akan lebih mudah untuk menjatuhkannya dengan serangan kejutan. Namun di saat yang bersamaan, Susansi juga akan berpindah ke posisi tengah-tengah tim lawan, sehingga apa yang dialami oleh Ye Fuxing juga akan dialami oleh Susansi. Jadi asalkan Susansi bisa bertahan sampai Ye Fuxing berhasil disingkirkan, maka peluang kemenangan tim Akademi Shrek akan jauh lebih besar. Tapi jangan lupa kalau syarat agar rencana ini bisa dijalankan, pertama mereka harus mendapatkan undian pertarungan tim terlebih dahulu. Jika sampai mendapatkan undian metode pertarungan 1 lawan 1, maka habislah mereka. Namun ini adalah kesempatan terakhir untuk bisa menyapu bersih seluruh poin kemenangan. Setelah ini terlewati, maka satu persatu anggota tim inti akan mulai bisa kembali masuk ke dalam tim. Singkat cerita, hari pertandingan telah tiba. Akademi Shrek melawan Akademi Zhengtian. Kedua tim maju untuk menguji metode apa yang akan dilakukan, di mana undian kali ini akan menentukan apakah rencana Guru Suoyi bisa dijalankan atau tidak. Dan sialnya tidak sesuai harapan, hasil undian menunjukkan metode pertarungan 2-2-3. Metode ini justru menguntungkan tim Akademi Zhengtian yang pasti akan mendelegasikan Master Roh 5 cincin pada setiap putarannya. Namun sudah tidak ada lagi jalan untuk mundur. Lagi pula jika memilih melarikan diri daripada bertarung, maka mana bisa mereka disebut sebagai para monster Shrek. Sekarang saatnya menyusun strategi. Untuk putaran pertama, pertarungan 2 lawan 2, Guru Suoyi menugaskan Susansi dan Jiang Nanan.
Yap, bukan Bebe dan Susansi. Dengan mempertimbangkan di tim lawan ada 3 Mas Roh 5 cincin, sehingga ketiganya kemungkinan besar tidak akan berada dalam satu tim. Selain Ye Fuxing Mas Roh level 58, ada juga Yung Mendi Mas Roh tipe penyerang level 53, dan Tang Xiaolei Mas Roh tipe senjata penyerang level 53. Salah satu dari mereka pasti akan didelegasikan di putaran pertama. Jadi entah menang atau kalah, setidaknya Susansi dan Jiang Nanan bisa menyingkirkan satu Mas Roh 5 cincin. Prediksi Guru Suoyi sangat tepat. Yu Mengdi bersama Yifan maju untuk menghadapi Susansi Jiang Nanan. Seluruh penonton tercengang saat menyaksikan roh pelindung Yu Mengdi, yaitu sayap malaikat ganda. Bagaimana tidak, roh pelindung ini dikatakan sebagai roh pelindung binatang terbaik, sama seperti roh pelindung dewa malaikat terdahulu, yaitu Xian Renshui. Pertarungan pun pecah. Kesalahan pertama dilakukan oleh Susansi yang menggunakan teknik roh pertukaran tubuh di timing yang tidak tepat. Harapannya ia ingin menjebak lawan, namun tanpa memperhitungkan kecepatan lawan yang ternyata sangat luar biasa. Bertahan dari serangan barusan cukup menguras kekuatan Jiang Nanan. Akibatnya musuh dengan leluasa bisa terus menyerangnya dengan sayatan berkecepatan tinggi. Sementara Susansi tidak bisa menolong karena dirinya saja sudah kerepotan dalam menghadapi gempuran dari Mas Roh sayap malaikat. Namun hal mengejutkan terjadi saat Susansi menyaksikan Jiang Nanan yang dihajar habis-habisan. Sesuatu yang tersegel di dalam dirinya keluar dan berhasil memukul mundur kedua lawannya. Guru Suoyi menyebut peristiwa ini sebagai kebangkitan dari garis keturunan. Sebenarnya tidak ada yang spesial dari roh pelindung kura-kura, bahkan tidak sebanding dengan naga tiran petir biru. Namun Guru Suoyi mengetahui sesuatu yang spesial dari apa yang pernah ia baca di buku kuno mengenai roh pelindung Susansi yang sebenarnya, yaitu binatang dewa kura-kura kegelapan yang tersegel dan baru bisa bangkit setelah mendapatkan rangsangan kuat. Dan hal itu sekarang bisa terjadi berkat menyaksikan penderitaan Jiang Nanan, orang yang Susansi amat sayangi. Satu musuh berhasil ditumbangkan, namun kebangkitan tersebut tidak serta-merta mampu membalikan keadaan. Bagaimanapun juga lawannya adalah Yu Mengdi yang levelnya jauh di atas mereka berdua. Bahkan dengan pertarungan 2 lawan 1 pun pemilik roh pelindung sayap malaikat itu pun tetap diunggulkan. Bahkan Yu Hao dapat merasakan bahwa kekuatan roh pelindung Yu Mengdi melonjak hingga 2 kali lipat. Dan benar saja, gadis tersebut memanglah sedang menyiapkan serangan terkuatnya yang bernama tebasan penyegel dewa. Susansi menghibur Jiang Nanan bahwa ia baik-baik saja. Ia akan mencoba menahan serangan tersebut, tetapi mungkin hanya akan bertahan selama 3 detik saja. Susansi menggunakan teknik penyatuan cincin roh yang menghasilkan satu teknik yang setara dengan kultivasi cincin roh hitam 10.000 tahun. Bentrokan pun tidak terelakkan. Keuntungan dalam pertempuran 2 lawan 1 adalah satunya bisa menahan lawan, sementara satunya lagi bisa menyerangnya. Jiang Nanan melesat maju ke arah musuh, melindungi tubuhnya dengan teknik roh perisai emas tak tertembus dan berhasil menendang Yu Mengdi hingga keluar arena. Dengan ini, pengorbanan Susansi pun tidak sia-sia karena tim Akademi Shrek ini telah berhasil mengamankan kemenangan pertamanya. Namun setelah ini Susansi harus beristirahat total dan untuk sementara ia tidak diperkenankan untuk mengikuti pertarungan lagi. Bebe menyebut bahwa seharusnya kebangkitan dari roh pelindung binatang dewa dicapai melalui ritual tertentu, bukan merusak segelnya secara paksa dengan lonjakan emosi, sehingga butuh waktu lama bagi Susansi agar bisa pulih sepenuhnya. Jiang Nanan mengantarnya untuk beristirahat, sementara pertandingan tetap berjalan. Dan kali ini perwakilan tim Akademi Shrek yang maju adalah Cai Tao dan Xiao Xiao. Sedangkan di tim Akademi Zentian ada Tang Xiaolei dan Sui Lang. Terlihat jelas bahwa tim musuh menyimpan kartu andalannya, yaitu Mas Roh level 58 Ye Fuxing untuk pertarungan terakhir. Pertarungan pun dimulai. Masing-masing tim saling menunjukkan cincin roh mereka, di mana akhirnya ketahuan bahwa Xiao Xiao hanya Master level 20-an dengan 2 cincin. Padahal di pertandingan sebelumnya bersama Wang Dong, ia sempat mempertontonkan 6 buah cincin. Bagi Kaisar Xing Luo, sekarang semuanya menjadi masuk akal. Dan hal ini jelas semakin membuktikan bahwa tim Akademi Shrek memang mempunyai teknik untuk bisa memanipulasi jumlah cincin roh sesuka hati. Termasuk Wo Yu Hao yang dengan seenak jidat memanipulasi visual cincin rohnya menjadi ratusan ribu tahun. Namun terentah apa alasannya, Kaisar Xing Luo memerintahkan bawahannya untuk segera memanggil Doulo pelindung negara yang bernama Chen Gang.
Xian kembali ke arena, di mana Cai Tao cukup mengejutkan pihak Akademi Kekaisaran Rigyue dengan mengeluarkan alat pemandu roh terkuatnya dari sebuah koper, yaitu meriam super pemandu roh. Namun alat pemandu roh tersebut seharusnya dioperasikan oleh Master Roh level di atas 50, sehingga jika Cai Tao yang menggunakannya akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengumpulkan kekuatan sampai meriam super dapat ditembakkan. Tentu saja tim Akademi Zentian tidak akan memberinya cukup waktu. Disinilah peran Xiao Xiao untuk melindungi Cai Tao, namun ia hanya Master Roh 2 cincin, tentu tidak bisa menahan kedua lawannya terlalu lama. Dan benar saja, satu kali tembakan anak panah lagi, maka kualis Xiao Xiao akan sepenuhnya hancur. Di situasi ini, Cai Tao memaksa tubuhnya untuk mempercepat pengisian daya meriam super, memangkas waktu hingga setengahnya. Xiao Xiao sudah mencapai batasnya. Di saat yang sama, meriam super telah berhasil di-charge dan tanpa buang-buang waktu lagi, Cai Tao dengan penuh emosi langsung menembakkannya. Di luar dugaan ternyata efeknya tidak main-main. Kekuatan penghancur benar-benar tak terhentikan hingga membuat lawannya tak berdaya. Bahkan panitia pun sampai turun tangan untuk meredam ledakan tersebut, karena kalau tidak tubuh lawannya pasti akan hancur berkeping-keping. Cai Tao jatuh pingsan menyusul Xiao Xiao. Ini akibat proses pengumpulan energi yang berusaha dipercepat, memaksa tubuh untuk bekerja lebih keras hingga melebihi kapasitasnya. Sayangnya usaha Cai Tao sia-sia. Peraturan kompetisi menyebutkan bahwa barang siapa yang menyerah atau keluar arena atau tidak sadarkan diri, maka akan dinyatakan kalah. Tim Akademi Strike pun mendapatkan kekalahan pertamanya karena salah satu musuh mereka ternyata masih mampu bertahan meskipun telah berada di ujung arena dan nyaris terjatuh. Cai Tao yang tersadar mencoba bangkit sambil menggendong Xiao Xiao. Ia berjanji bahwa ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya lagi sebelum akhirnya kembali jatuh pingsan. Kekalahan pasti akan dibalas. Yang terluka akan segera dirawat. Kompetisi masih berjalan dan tersisa satu pertandingan lagi melawan tim Akademi Zentian. Pertarungan 3 lawan 3, Yu Hao, Wang Dong, Bei Bei bersiap untuk bertempur. Penampilan Yu Hao adalah yang paling ditunggu setelah sebelumnya menggemparkan seluruh jagat dengan menunjukkan 6 cincin merah ratusan ribu tahun. 3 lawannya dari Akademi Zentian. Yang pertama jelas ada Ye Fuxing, Master tipe penyerang level 58. Yang kedua ada Yan tipe penyerang beratribut api. Dan terakhir ada Sang Guan Chan, Master tipe support lonceng pemikat. Di sini nampaknya mayoritas penonton sudah tidak mengunggulkan Yu Hao lagi ya. Mungkin mereka kecewa dengan tim Akademi Strike yang ternyata cuma banyak mengandalkan trik. Sementara itu orang yang dipanggil oleh Kaisar Xing Luo telah tiba. Di sini ia meminta bantuannya untuk menganalisis kekuatan Huo Yu Hao. Di arena pertarungan sudah dimulai, di mana tim Yu Hao benar-benar ditekan habis-habisan. Sadar bahwa mustahil menjatuhkan Master yang levelnya jauh lebih tinggi, Yu Hao berusaha mengincar tipe support terlebih dahulu. Namun jelas Ye Fuxing tidak akan membiarkannya. Ia menembaknya dengan teknik daun emas peledak, tetapi setelah ditembak ternyata hanya teknik bayangan. Sementara Yu Hao yang asli sudah menyiapkan serangannya untuk Ye Fuxing dari jarak yang sangat dekat. Satu tepak, 2 lalat mati. Fuxing lumpuh sejenak berkat tembakan alat pemandu roh pelumpuh dari pelelangan. Sedangkan serangan Fuxing yang menembus bayangan Yu Hao mengenai si Master Support. Semuanya berkumpul untuk mengepung Ye Fuxing. Namun Yan berusaha untuk melindunginya dengan merilis teknik roh keempat, gelombang api 7 bulan. Yan berusaha menarik Yu Hao, Wang Dong, Bei Bei untuk keluar arena bersamanya. Sayangnya rencananya tersebut gagal dan berakhir dia sendirilah yang terjatuh. Tetapi berhasil mengulur waktu hingga Ye Fuxing berhasil terbebas dari efek pelumpuh. Ye Fuxing tetap mendominasi pertempuran meskipun tim Yu Hao unggul dari segi jumlah dalam pertarungan 3 lawan 1. Di saat-saat kritis, Bei Bei berhasil membangkitkan kekuatan roh pelindung garis keturunannya sama seperti Susansi. Roh pelindung naga tiran petir biru kini menjadi naga emas suci, sesuatu yang melampaui batas kemampuannya. Di masa lalu, naga emas suci hanya mampu dibangkitkan oleh para pendiri Akademi Strike dari teknik penggabungan 3 roh pelindung. Sedangkan sekarang Bei Bei mampu melakukannya seorang diri.
Keduanya pun mulai saling membenturkan kekuatannya, dan Ye Fuxing masih cukup percaya diri bahwa ia pasti bisa tetap menang. Namun jangan lupakan Yu Hao dan Wang Dong, di mana keduanya bersiap dengan teknik roh gabungan jalan keemasan. Walaupun Bei Bei juga terkena efek serangannya, tetapi asalkan masih ada anggota tim yang bertahan di atas arena, maka kemenangan akan menjadi milik Akademi Shrek. Sayangnya ternyata ini masih belum berakhir. Berkat level kekuatan roh lawannya yang terlampau tinggi, teknik roh gabungan mereka pun tidak mampu menahannya terlalu lama. Mengetahui Ye Fuxing yang akan segera membebaskan diri, Huo Yu Hao bergegas maju untuk menyerangnya agar perjuangan senior Bei Bei tidak sia-sia. Kali ini ia mengandalkan salah satu skill yang diberikan oleh permaisuri kalajengking Giok S. Meskipun sudah diperingatkan bahwa jika terlalu memaksakan diri maka tubuh Yu Hao akan terluka. Di sisi lain, Dou Luo Chen Gang menyadari ada sesuatu yang aneh dengan nafas Yu Hao. Ia dapat merasakan bahwa nafas ini bukanlah nafas manusia, melainkan nafas dari binatang buas. Di arena, Ye Fuxing yang terbebas langsung disambut oleh pukulan Yu Hao. Namun serangan tersebut tidak berarti bagi Fuxing karena perbedaan level mereka yang cukup jauh. Namun bukan itu tujuan Yu Hao, karena meski tidak dapat melukainya, kemenangan tim Akademi Shrek bisa diperoleh hanya dengan membawa Fuxing keluar dari arena. Wang Dong masih bertahan di atas arena. Jadi apakah Akademi Shrek akan dinyatakan sebagai pemenangnya? Ternyata masih belum selesai. Master Support yang mereka pikir sudah dikalahkan ternyata juga masih bertahan dan mengambil kesempatan ini untuk menyerang Wang Dong. Wang Dong sudah benar-benar kehabisan tenaga setelah menggunakan teknik roh pelindung gabungannya bersama Yu Hao. Sementara Bei Bei masih mematung akibat pengaruh dari jalan keemasan sehingga ia tidak bisa membantu Wang Dong. Beruntungnya Wang Dong masih memegang botol susu pemulihan pemberian Yu Hao. Tidak cuma itu, Wang Dong menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Roh pelindung keduanya bangkit yang merupakan roh pelindung alat terkuat di benua, apalagi kalau bukan Palu Haotian. Wang Dong menghantamkan Palu Haotian sekuat tenaga dan berhasil melemparkan lawannya keluar arena, sehingga dengan ini Akademi Shrek pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Meskipun seluruh anggota tim Akademi Shrek benar-benar mengerahkan kekuatan penuhnya. Sebagai guru yang membimbing tim Akademi Shrek, Guru Suyi menjelaskan kepada semua yang hadir pada kompetisi ini, terutama kepada Kaisar Xing Luo, bahwa seluruh muridnya yang telah bekerja keras selama ini bukan tim inti, melainkan hanya tim cadangan. Ada alasan tertentu mengapa Akademi Shrek batal mengirim tim inti. Namun yang jelas, tim cadangan ini telah berjuang keras demi reputasi Akademi Shrek. Walau menghadapi lawan yang jelas-jelas mempunyai level di atas mereka, tetap memilih maju untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Wang Dong menunggu Yu Hao siuman untuk menyampaikan kabar bahwa tim Akademi Shrek telah berhasil meraih kemenangannya lagi. Ini semua berkat kebangkitan roh pelindung keduanya. Yu Hao sama sekali tidak terkejut kepada Wang Dong yang ternyata adalah orang yang mempunyai roh pelindung ganda. Tingkat kecocokan mereka mencapai 100%. Jadi jika Yu Hao memiliki roh pelindung ganda, maka tidak heran jika Wang Dong juga memilikinya. Namun perihal Palu Haotian, Wang Dong masih belum ingin menceritakan apapun. Yang membuat Yu Hao kembali penasaran sebenarnya siapakah identitas Wang Dong yang sebenarnya. Namun di tengah jalan tiba-tiba keduanya dikurung ke dalam sebuah kubah gelap oleh Chen Gang, pelindung kekaisaran Xing Luo yang sempat dipanggil oleh Kaisar Xing Luo untuk menyelidiki latar belakang Yu Hao. Kemarin saat menyaksikan pertempuran Yu Hao melawan tim Akademi Zheng Tian, ia dapat merasakan bahwa Yu Hao mengeluarkan nafas binatang buas. Jadi di sini ia hanya ingin memastikan apakah Yu Hao benar-benar manusia atau binatang roh yang sedang menyamar. Dan dari 10 jenis binatang roh beratribut es, yang manakah wujud asli Yu Hao yang sebenarnya? Mengetahui hal itu, Tian Meng menjadi panik dan meminta Bing Bing untuk bersiap merasuki Yu Hao jika nyawa Yu Hao sampai terancam. Namun Gilai Kesi melarangnya untuk bertindak gegabah, karena lawan mereka saat ini adalah seorang Feng Hou Dou Luo, akan sangat berbahaya dan jika tidak berhati-hati mereka justru akan melukai tubuh Yu Hao sendiri. Yu Hao berusaha meyakinkan Chen Gang dengan menjelaskan bahwa ini hanyalah salah paham. Ia bukan binatang roh dan hanya manusia biasa yang kebetulan mempunyai roh pelindung ganda. Chen Gang tidak lantas percaya begitu saja. Ia justru berteori liar dengan menduga kalau tujuan binatang roh menyelinap ke dalam kompetisi ini adalah untuk menghabisi para mas roh muda yang berbakat, kemudian mengepung dan mengambil alih seluruh wilayah kekaisaran Xing Luo.
Chen Gang adalah seorang Feng Hou Luo level 93 dengan roh pelindung Kaisar Semut. Roh pelindungnya sangat sensitif dengan nafas binatang roh sehingga ia yakin bahwa Yu Hao benar-benar bukan manusia. Untuk membuktikannya, ia hanya perlu menyerap sedikit kekuatan roh Yu Hao dan akan langsung mengetahui kedok aslinya. Namun apa yang ia rasakan sebelumnya tidak terbukti karena setelah dicek ternyata Yu Hao memanglah hanya seorang manusia. Ya, karena pada dasarnya Yu Hao memang manusia biasa, hanya ada entitas lain yang menghuni lautan rohnya. Dan untuk memeriksa lautan roh dibutuhkan master roh beratribut mental, jika bukan maka Feng Hou Luo sekalipun mustahil bisa mengetahuinya. Sebelum mengundang perhatian banyak orang, Chen Gang bergegas pergi meninggalkan Yu Hao meskipun ia masih tidak percaya jika firasatnya sebelumnya telah salah. Sebelum pergi, ia juga mengancam mereka berdua agar merahasiakan kejadian ini kepada siapapun. Chen Gang melintasi hutan untuk kembali ke posnya yang berada di perbatasan. Namun di tengah perjalanan ia dikerjai oleh orang misterius yang tidak suka dengan sikapnya yang telah menindas dua anak kecil. Chen Gang yang marah mengeluarkan roh pelindungnya untuk memaksa orang tersebut agar menampakkan diri. Dan ternyata orang misterius yang mempermainkannya adalah tetua Xuanzi. Pada awalnya Chen Gang ingin melawannya, namun karena perbedaan kekuatan yang terlalu jauh, ia berakhir dengan dihajar habis-habisan oleh tetua Akademi Shrek tersebut. Setelah puas menghajarnya, tetua Xuanzi memerintahkan Chen Gang untuk pergi meminta maaf kepada Huo Yu Hao. Dengan begitu ia akan mengampuninya dan melupakan masalah ini. Tentu saja Chen Gang menurutinya karena aslinya dia memanglah orang yang pengecut. Jadi pada malam itu juga ia bergegas untuk menyusul Yu Hao untuk menyampaikan permintaan maafnya dengan wajah yang sudah babak belur. Pada keesokan paginya, Yu Hao bersama Wang Dong membesuk Xiao Xiao yang sudah membaik. Namun sebelum memasuki kamar, mereka sempat mengintip Cai Tao yang sedang menyuapi Xiao Xiao dengan penuh kasih sayang. Nampaknya kedua anak ini memang punya hubungan yang istimewa ya. Karena tak ingin mengganggu, Yu Hao dan Wang Dong pun memilih untuk meninggalkan mereka berdua. Bicara soal kompetisi yang masih berlangsung, meskipun keadaan mereka sudah membaik, namun tidak semua anggota sudah siap untuk kembali bertarung. Untungnya salah satu tim inti yaitu Ling Laochen sudah sepenuhnya pulih dari lukanya, sehingga ia bisa kembali bergabung ke tim Akademi Shrek lagi. Singkat cerita, putaran selanjutnya akan segera dimulai. Metodenya adalah pertarungan tim 7 lawan 7 antara tim Akademi Shrek melawan tim Akademi Zhang Ning. Namun yang mengejutkan adalah tim Akademi Shrek yang memutuskan untuk cuma menurunkan dua anggota timnya, yaitu Huo Yu Hao dan Ling Laochen. Sementara tim Akademi Zhang Ning turun dengan full squadnya. Mereka tampil nyentrik dengan mempersembahkan hiburan musik dan tarian sambutan terlebih dahulu sebelum memulai baku hantam. Namun lebih lama narinya daripada tarungnya ya. Pertarungan berjalan sangat singkat di mana senior Ling Laochen berhasil membekukan seluruh anggota tim Akademi Zhang Ning hanya dengan satu teknik roh beratribut es yang diperkuat dengan es ekstrim milik Yu Hao. Setelah menyaksikan penampilan yang mengesankan dari tim Akademi Shrek, Kaisar Xing Luo memerintahkan adiknya untuk menjalankan rencana mereka lebih awal. Nah, rencana apa yang dimaksud? Ini akan aku jelasin nanti, jadi mohon bersabar ya. Kembali ke cerita, tidak cuma senior Ling Laochen yang kembali, namun senior Ma Xiao Tao dan Dai Yuheng juga sudah pulih total. Mungkin setelah ini anggota tim cadangan akan lebih sedikit punya kesempatan untuk tampil. Namun berkat kompetisi ini, sebagian dari mereka telah berhasil naik satu level. Yu Hao kini mencapai level 28, Wang Dong 32, dan Xiao Xiao 30. Hanya perlu satu level lagi bagi Xiao Xiao untuk mendapatkan cincin roh ketiganya. Tak lama kemudian, Ma Xiao Tao datang dengan membawa daftar pertandingan babak final yang baru saja keluar. Di putaran pertama, tim Akademi Shrek akan melawan tim Akademi Kekaisaran Dowling. Tim ini terdiri dari 5 Master Roh di level 50-an dan 2 Master Roh di level 40-an. Dan semua anggotanya juga dilengkapi dengan berbagai alat pemandu roh. Guru Suoyi kemudian menjelaskan sistem pertandingan di babak final yang telah diubah dari tahun sebelumnya, yang tidak hanya ditujukan untuk menilai kemampuan tim, namun juga menilai kemampuan tiap individu. Jadi gampangnya dalam satu putaran akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama pertarungan tim dan sesi kedua adalah pertarungan 1 lawan 1.
Di tengah penjelasannya, datang panitia pelelangan yang mengundang Akademi Strike sebagai tamu VIP untuk menghadiri acara lelang yang akan diadakan malam ini. Dalam acara lelang yang dipimpin langsung oleh adik Kaisar Xing Luo yang bernama Su Jiujiu. Di sini Dai Yuheng memperoleh alat pemandu roh yang sangat cocok dengan roh pelindungnya, sebuah senjata jarak dekat tingkat 8 yang bernama Pedang Pemurnian Roh Harimau Tirani. Barang lelang berikutnya bukan lagi alat pemandu roh, melainkan tulang roh lengan kiri kalajengking Giok S berusia 50.000 tahun. Ya, hal ini cukup membuat permaisuri kalajengking Giok S merasa geram karena itu adalah tulang roh yang berasal dari kaumnya. Guru Suoji sangat tertarik dengan tulang roh tersebut, namun sayangnya harga lelang yang dibuka terlalu mahal, bahkan dana yang diberikan pihak akademi pun masih belum cukup. Yu Hao kemudian meminta Guru Suoji untuk mempertemukan ia dengan Tuan Putri secara pribadi. Disinilah ia menunjukkan roh pelindung kalajengking Giok S miliknya dan menjelaskan bahwa tulang roh tersebut hanya dapat diserap secara sempurna oleh Master Roh yang punya roh pelindung tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa tulang roh ini memang ditakdirkan untuk dirinya. Namun Tuan Putri tidak bisa memutuskannya sendiri, sehingga ia perlu meminta pendapat dari Kaisar. Dan supaya adil bagi semua pihak, sang Kaisar memutuskan untuk menjadikan tulang roh tersebut sebagai salah satu hadiah dari kompetisi benua yang sedang berlangsung. Jadi ditakdirkan atau tidak, semua itu bergantung pada kemampuan Yu Hao. Acara lelang kembali dilanjutkan. Diperlihatkan sebuah alat pemandu roh yang bernama Arena Penyegelan Dewa. Penciptanya adalah seorang master pemandu roh tingkat 9, mempunyai kemampuan untuk menutup ruang dan waktu, serta mampu menyegel semua makhluk hidup. Begitu seseorang tersegel, maka tidak akan pernah bisa keluar. Bahkan jika seorang Feng Hou Dou Luo telah menghabiskan waktu hingga puluhan juta tahun, masih sulit untuk bisa terlepas dari penyegelannya. Cai Tao nampak sangat tertarik dengan benda yang satu ini, karena jika bisa membawanya untuk divisi pemandu roh Akademi Strike, kemudian meneliti dan mempelajarinya, maka pasti akan ada kemajuan pesat di divisinya tersebut. Tidak cuma Akademi Strike, alat pemandu roh sehebat itu juga menyita perhatian pihak Akademi Kekaisaran Riyue. Mereka pikir alat secanggih ini pasti hanya bisa dibuat di Kekaisaran Riyue, karena hanya Kekaisaran Riyue yang mempunyai master pemandu roh tingkat 9. Menjadi pertanyaan besar bagaimana bisa rumah pelelangan di Kekaisaran Xing Luo mendapatkannya. Ia menduga bahwa pasti ada mata-mata di Kekaisaran Riyue yang secara diam-diam telah menjalin hubungan dengan Kekaisaran Xing Luo. Sementara itu, Tuan Putri kembali menjelaskan bahwa sepertinya banyak orang yang telah salah paham, karena ternyata arena penyegelan jiwa bukanlah barang lelang, dan barang lelang yang sebenarnya adalah apa yang berada di dalamnya. Di dalamnya tersegel esensi dari binatang roh berusia 100.000 tahun. Jika seseorang master roh berhasil menyatu dengannya, maka akan melahirkan master roh super yang langsung mempunyai cincin dan tulang roh 100.000 tahun. Dilihat dari wujudnya, binatang roh tersebut mungkin ditangkap saat akan memulai proses evolusi menjadi manusia. Orang yang berhasil menangkapnya pasti adalah orang yang sangat kuat dan juga kejam. Harga awal dibuka dengan total 100 juta koin emas. Tentu saja tidak ada yang ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Semua tamu pelelangan pun saling berlomba-lomba untuk mendapatkan benda tersebut. Sayangnya kali ini Akademi Strike gagal mendapatkannya, dan benda tersebut akhirnya jatuh ke pihak Akademi Kekaisaran Riyue dengan harga yang super fantastis, yaitu 150 juta koin emas. Namun tidak perlu memikirkan hal tersebut, karena prioritas mereka sedari awal adalah untuk menjuarai kompetisi Master Roh Benua. Setelah acara lelang berakhir, Tuan Putri mengatakan bahwa mereka benar-benar terpancing. Inilah rencana yang dimaksud oleh Kaisar sebelumnya ya, yang menyadari bahwa hubungan setiap negara semakin hari semakin merenggang, dan salah satu kekaisaran terbesar yang menjadi ancaman adalah Kekaisaran Riyue. Prediksinya dalam rentang waktu 10 tahun ke depan, Kekaisaran Riyue pasti akan memulai gerakan besar. Jadi tujuan ia menunjukkan alat pemandu roh tingkat 9 di pelelangan adalah untuk memancing kecurigaan pihak Kekaisaran Riyue, membuat pihak mereka percaya kalau di Kekaisaran Riyue ada mata-mata. Selain itu pasti akan banyak pihak lain yang tidak akan membiarkan Kekaisaran Riyue mempunyai harta yang bagus. Jadi pasti akan terjadi keributan. Keributan ini akan cukup menyita banyak waktu, sehingga pihak Kekaisaran Xing Luo-nya bisa memanfaatkan waktu ini untuk mempersiapkan kekuatan militer sekuat mungkin. Kurang lebih seperti itu ya rencananya. Sekarang lanjut ke cerita. Singkat cerita, babak final putaran pertama telah dimulai. Mas Xiao Tao dan Dai Yuheng kini akhirnya sudah bisa kembali bergabung. Namun sebelum memasuki arena, Guru Suoyi memperingatkan keduanya agar tidak perlu terlalu memaksakan diri, dan untuk Mas Xiao Tao, ia melarangnya untuk menggunakan teknik roh ke-6 karena itu akan langsung menguras tenaganya yang baru saja pulih. Sedangkan untuk Dai Yuheng hanya diperkenankan untuk memakai alat pemandu roh pedang yang didapatkan dari tempat pelelangan dan menyimpan kekuatan rohnya untuk putaran selanjutnya. Tim Akademi Strike melawan
melawan tim Akademi Dowling. Di sini terlihat bahwa tim Akademi Shrek terdiri dari Ma Xiao Tao, Dai Yuheng, Ling Laochen, Bei Bei, Susansi, Yu Hao, dan Wang Dong, meninggalkan Xiao Xiao dan Cai Tao di bangku cadangan. Baru saja dimulai, tim Akademi Dowling langsung membuat pertahanan super besar. Mengatasi hal itu, Yu Hao segera menggunakan teknik pembagian mentalnya kepada setiap anggota untuk meningkatkan kewaspadaan. Susansi memulai pergerakan dengan teknik penukaran tubuh untuk bertukar posisi dengan ketua tim lawan yang bernama Gu Sujian. Apakah sebuah kesalahan? Karena terlihat Susansi lah yang justru berada dalam situasi terdesak. Ternyata tidak juga. Dengan cepat ia bertukar posisi dengan Ma Xiao Tao, membuat wanita Phoenix itu dapat mengamuk dan memporak-porandakan pertahanan lawan dari dalam. Di saat yang sama, Gu Sujian juga tidak mudah untuk dilumpuhkan. Ia merilis teknik roh keempat, yaitu formasi bambu ungu iblis, menciptakan sebuah hutan bambu untuk mengurung tim Akademi Shrek dan mengendalikan pepohonan untuk menyerang mereka. Dai Yuheng Baiwan melawan Gu Sujian. Ia tidak mampu mendominasi mengingat dirinya baru saja pulih dari cedera. Pertempuran di dalam hutan bambu semakin menyudutkan Yu Hao dan kawan-kawan. Bahkan teknik deteksi mentalnya pun menjadi sangat terbatas karena tidak mampu menembus kabut ungu tersebut. Untuk bisa lepas dari situasi ini, Dai Yuheng sampai melanggar perintah dari Guru Suoyi dengan merilis teknik rohnya transformasi Bajra Harimau Putih. Semua yang menyaksikannya pun menjadi ikut tegang, termasuk ayah Dai Yuheng, yaitu Adipati Dai Hao. Dai Yuheng akhirnya menggunakan pedang pemurnian jiwa harimau tirani yang ia dapatkan dari pelelangan. Dengan mudah ia dapat menebas dan membabat habis ratusan pohon bambu hanya dengan sekali ayunan. Di saat itu juga akhirnya ketua tim lawan pun berhasil dijatuhkan. Mungkin ini sedikit kejam ya, namun bagaimanapun juga ini adalah penampilan pertama Dai Yuheng selama kompetisi. Tentu saja ia tidak ingin terlihat mengecewakan. Di sisi lain, keadaan Ma Xiao Tao nampaknya sedikit lebih buruk. Ia bertemu lawan yang cukup merepotkan, namanya Xiao Feng. Roh pelindungnya adalah labirin ungu, Master tipe pengendali yang dapat menjebak lawannya ke dalam ilusi kabut ungu. Sementara Ma Xiao Tao sibuk mencari jalan keluar, anggota tim Akademi Dowling yang lain terlihat tengah menyiapkan alat pemandu rohnya untuk serangan yang lebih besar. Benteng terbuka yang memperlihatkan alat pemandu roh berupa meriam guntur telah berhasil diaktifkan. Berkat benteng yang terbuka, kemampuan deteksi mental Yu Hao kembali dapat menjangkau senior Ma Xiao Tao. Dengan kekuatan api Phoenix-nya, ia melaju secepat mungkin dan berhasil menghancurkan meriam menjadi berkeping-keping sebelum berhasil ditembakkan. Dengan ini, tim Akademi Dowling mengakui kekalahannya. Kemenangan pertama Akademi Shrek di ajang babak final cukup membuat Kaisar Xing Luo merasa puas. Akademi Riwei pun juga cukup terkesan. Mereka juga kagum dengan alat pemandu roh meriam guntur yang digunakan oleh tim Akademi Dowling. Jika sampai benda itu berhasil ditembakkan, maka dapat dipastikan situasi akan langsung berubah. Di hotel, Yu Hao dan Wang Dong tengah membicarakan kelanjutan dari kompetisi di babak final. Tim yang harus mereka waspadai adalah tim Akademi Kekaisaran Riwei, terutama 3 anggota yang sejauh ini masih belum menunjukkan kemampuannya. Mereka adalah Xiao Hongchen, Ma Rulong, dan Meng Hongchen. Cepat atau lambat, tim Akademi Shrek pasti akan berhadapan dengan tim mereka. Trik Yu Hao sebelumnya sudah terbongkar, jadi ia harus memikirkan rencana lain untuk memberikan kejutan. Wang Dong menyarankan agar berlatih teknik roh pelindung gabungan yang baru dengan menggabungkan roh pelindung Palu Hao Tian dengan roh pelindung es ekstrim milik Yu Hao. Karena jika roh pelindung pertama mereka cocok, bisa jadi roh pelindung kedua pun juga demikian. Guru Suoyi tiba-tiba datang untuk membenarkan perkataan Wang Dong. Bukan cuma 2 teknik roh gabungan, tetapi secara teori keduanya bisa menciptakan 4 teknik sekaligus. Hal ini karena kedua roh pelindung mereka dapat saling terkait satu sama lain, sehingga dapat menciptakan 4 teknik roh perpaduan roh pelindung. Teknik gabungan pertama mental dengan kupu-kupu, kedua mental dengan Palu Hao Tian, ketiga kupu-kupu dengan kalajengking giok es, dan keempat Palu Hao Tian dengan kalajengking giok es. Guru Suoyi memerintahkan mereka berdua untuk absen pada putaran berikutnya dan gunakan waktu tersebut untuk berlatih. Sementara Yu Hao dan Wang Dong berusaha melatih teknik roh pelindung gabungan yang baru, kompetisi masih terus berlanjut. Meskipun tanpa mereka berdua, tim Akademi Shrek berhasil memenangkan pertarungan melawan tim Akademi Suten dan melaju ke babak semifinal. Begitu pula dengan tim Akademi Riwei. Beberapa hari telah berlalu, tersisa 4 tim yang maju ke babak semifinal, yaitu Akademi Shrek, Akademi Riwei, Akademi Diao, dan Akademi Kekaisaran Xing Luo.
Di istana, sang putri dihampiri oleh panitia lelang yang memberikan sebuah kotak yang disebutkan akan membantu tim Akademi Kekaisaran Xingluo untuk meraih juara. Namun tidak diperlihatkan apa yang berada di dalam kotak tersebut ya. Di sisi lain, Wang Dong membangunkan Yu Hao untuk menyampaikan bahwa usaha mereka telah berhasil. Terlihat dari kamar mereka yang benar-benar berantakan. Guru Suoyi kemudian mengumpulkan seluruh muridnya untuk membahas rencana menghadapi kompetisi di semifinal. Terdapat 4 tim yang maju ke babak semifinal, yaitu Akademi Shrek, Akademi Riwei, Akademi Diao, dan Akademi Kekaisaran Xingluo. Dan jujur saja menurut Guru Suoyi, di antara keempat tim Akademi Shrek adalah yang terlemah. Tim Akademi Riwei dipersenjatai oleh berbagai macam alat pemandu roh paling canggih di seluruh benua. Kemampuannya jelas tidak perlu diragukan lagi. Terbukti dari tim tersebut yang mampu melaju ke babak semifinal dengan begitu mudah tanpa mengalami kekalahan satupun. Tim Akademi Diao sebagai akademi terbaik di Kekaisaran Tianhun mempunyai Master Roh 6 cincin. Dan terakhir tim Akademi Kekaisaran Xingluo sebagai tim tuan rumah pasti akan memperoleh keuntungannya tersendiri. Terlebih lagi seluruh anggotanya adalah Master Roh level 50 ke atas dengan 5 cincin. Namun fakta tersebut tidak lantas membuat Akademi Shrek berkecil hati. Sejak kemenangan pertama mereka pada 10.000 tahun yang lalu di Balai Roh Pelindung, Akademi Shrek tidak pernah gentar untuk menghadapi siapapun, bahkan jika harus menghadapi lawan yang levelnya jauh di atas mereka. Pada keesokan harinya, babak semifinal kompetisi Master Roh Benua pun diselenggarakan. Demi menjaga keamanan selama kompetisi babak semifinal berlangsung, Kaisar Xingluo memerintahkan Douluo Huang Jinsu untuk menjadi wasit. Ia adalah seorang Feng Hou Douluo level 95 dengan gelar sebagai bencana surgawi. Dari respon orang-orang sepertinya memang bukan orang sembarangan. Tentu saja ya, secara Feng Hou Douluo gitu loh. Riuh para penonton memberikan dukungannya kepada tim Akademi Kekaisaran Xingluo karena memang tim ini adalah tim tuan rumah. Apalagi ternyata Tuan Putri Juju merupakan salah satu anggota tim tersebut. Patut diwaspadai karena gadis ini pasti mempunyai roh pelindung spesial mengingat statusnya sebagai keluarga kerajaan Xingluo. Selain itu juga dipersenjatai dengan berbagai alat pemandu roh yang sangat bagus, yakni mahkota bintang, serangan gabungan antara pertahanan dan juga pendukung. Masing-masing ketua tim maju untuk melakukan pengundian, dan hasil pengundian menyatakan bahwa tim Akademi Shrek akan melawan tim Akademi Xingluo, sementara tim Akademi Riwei akan melawan tim Akademi Diao. Singkat cerita, pertandingan pertama pun dimulai. Aura kebangsaan terpancar dari setiap anggota tim Akademi Kekaisaran Xingluo, di mana masing-masing dari mereka adalah Master Roh dengan 5 cincin. Sementara itu, tim Akademi Shrek memakai formasi yang sama di pertandingan sebelumnya. Guru Suoyi hanya menerapkan rencana yang cukup simpel, yaitu mereka cuma perlu menyerang dengan kekuatan penuh dan mengalahkan tim lawan dengan serangan terkuat. 3 anggota yang berada di bangku cadangan, Cai Tao, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao. Guru Suoyi memerintahkan ketiganya pergi ke arena sebelah untuk menyaksikan pertandingan antara tim Akademi Riwei melawan tim Akademi Diao yang memang sengaja dilaksanakan secara bersamaan dengan pertandingan di sini. Dengan kembalinya para senior membuat tim Akademi Shrek mendapatkan performa terbaiknya. Terlihat mereka mampu menahan dan memberikan perlawanan yang cukup sengit. Sementara Yu Hao dan Wang Dong bisa lebih tenang saat menyiapkan teknik roh pelindung gabungan mereka. Mas Xiao Tao langsung mengincar sang Tuan Putri yang minim penjagaan. Namun nampaknya ia telah salah langkah. Tuan Putri berhasil memancing kemudian menjebaknya ke dalam alat pemandu roh segel semesta. Sangat sulit untuk lepas dari jeratannya karena setiap serangan teknik roh yang Mas Xiao Tao lancarkan, bahkan teknik roh ke-6 yang menjadi teknik terkuatnya pun dapat diserap dan dilenyapkan begitu saja. Sang putri kembali memulai aksinya dan kali ini ia berhasil menjebak seluruh penyerang depan tim Akademi Shrek ke dalam domain pelindung bintang. Di dalam domain ini, setiap orang yang dia kehendaki akan memperoleh peningkatan pertahanan hingga berkali-kali lipat. Bahkan teknik roh terkuat sekalipun akan dinetralkan. Sang putri kemudian mengeluarkan alat pemandu rohnya lagi yang berbentuk sebuah piringan. Dari sini terungkap bahwa alat pemandu roh inilah yang sebelumnya diberikan oleh panitia pelelangan untuk Putri Jiu. Alat pemandu roh yang bernama Instrumen Jiwa 9 Transformasi yang dapat memanipulasi atribut kekuatan roh. Dapat menggabungkan kekuatan jiwa dari 4 Master Roh dengan atribut berbeda untuk berkumpul di satu orang demi untuk mendapatkan ledakan kekuatan roh sementara.
Sementara itu Mas Xiaotou berusaha keras untuk menjebol domain bintang yang mengurungnya. Namun kalau terus seperti ini, dikhawatirkan api Phoenix jahat di dalam dirinya akan kembali lepas kendali. Di luar domain, Yu Hao bersama Wang Dong sudah bersiap untuk merilis teknik penyatuan roh pelindung mereka, yaitu jalan keemasan. Sayangnya teknik tersebut tidak cukup kuat untuk bisa menembus pertahanan tim Akademi Xing Luo. Namun ternyata serangan barusan bukan satu-satunya teknik gabungan mereka, karena jalan keemasan hanya sebagai pembuka jalan untuk serangan berikutnya, yaitu teknik roh gabungan baru yang telah berhasil disempurnakan, menggabungkan roh pelindung kalajengking Giok S dengan palu Hao Tian, menghasilkan senjata roh palu Hao Tian yang telah jauh diperkuat, senjata pamungkas terkuat bernama palu Kaisar Surgawi. Pertahanan sempurna melawan serangan mutlak. Sekarang hanya tinggal melihat siapa yang memiliki tekad lebih kuat. Hantamannya berhasil melemahkan domain bintang. Putri Juju pun sangat terkejut karena berdasarkan informasi yang ia dapat, seharusnya tim Akademi Strike tidak mempunyai teknik roh sekuat ini. Pertahanan domain bintang pun pecah. Namun belum cukup dengan hal itu, Yu Hao dan Wang Dong segera melancarkan serangan kedua untuk melempar tim Akademi Xing Luo keluar dari arena. Tak ingin generasi terbaiknya terluka, Dolo Huang Jinsu menerobos arena untuk menghentikan serangan tersebut. Kemudian ia menoleh ke belakang untuk bertanya apakah Tuan Putri masih ingin melanjutkan pertarungan. Namun semangat bertempur tim Akademi Xing Luo telah sepenuhnya padam sehingga mereka memutuskan untuk menyerah. Setelah pertarungan usai, Mas Xiaotou mendekat ke arah Yu Hao untuk membantunya menenangkan api Phoenix jahat yang hampir lepas kendali. Di saat yang sama, Xiao Xiao, Cai Tao, dan Jiang Nanan telah kembali untuk memberitahu Guru Suoyi bahwa pertandingan sebelah tim Akademi Riwei berhasil keluar sebagai pemenangnya. Setelah sesi pertama usai, seharusnya dilanjutkan pertandingan sesi kedua, yaitu pertarungan individu antara tim Akademi Shrek melawan tim Akademi Xing Luo. Namun karena seluruh anggota tim inti Kekaisaran Xing Luo sedang terluka, maka tim tuan rumah tersebut pun memutuskan untuk menyerah. Kemenangan bagi tim Akademi Shrek. Dengan ini mereka resmi melaju ke babak final kompetisi Master Benua untuk menghadapi pertarungan terakhir melawan tim Kekaisaran Riwei demi memperebutkan gelar juara. Yu Hao ketinggalan informasi karena kemarin seharian ia sibuk membantu senior Mas Xiaotou untuk meredam api jahat Phoenix-nya. Wang Dong juga memberitahu bahwa pada pertarungan semifinal sesi pertama antara tim Akademi Riwei melawan tim Akademi Diao, tim Akademi Riwei berhasil menang telak. Tak lama kemudian Guru Suoyi memanggil para muridnya untuk melihat pertandingan semifinal sesi kedua antara tim Akademi Riwei melawan tim Akademi Diao. Ini adalah pertarungan individu 1 lawan 1. Jadi ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk menganalisis dan mengukur kemampuan lawan. Meskipun kalah dalam pertarungan tim, namun secara kemampuan individu, tim Akademi Diao tidak bisa dikatakan lebih lemah. Terbukti bahwa ketua tim mereka yang bernama Jiang Peng, Master 6 Cincin, mampu menang telak di putaran pertama. Dengan bangga, Jiang Peng mengatakan bahwa Mastro yang hanya bergantung pada alat-alat pemandu roh tidak akan pernah bisa menandingi kekuatannya. Pertarungan selanjutnya, tim Akademi Riwei langsung menurunkan sang ketua tim yaitu Marulong untuk melawan Jiang Peng. Ia berbaik hati dengan memberikan botol pemulihan kepada Jiang Peng yang sudah banyak mengeluarkan tenaga agar pertarungan menjadi adil. Namun Jiang Peng malah menghancurkan botol pemulih tersebut dan mengatakan bahwa sekarang ia sedang berada di kondisi terbaiknya, tidak perlu berbelas kasihan. Keangkuhan tidak menghasilkan apapun selain kerugian. Marulong kali ini benar-benar mempermalukan lawannya. Ia menunjukkan pertahanan absolut kemudian menyerangnya dengan meriam cahaya untuk mendepak Jiang Peng keluar arena. Marulong menjelaskan bahwa kekalahan anggota timnya pada pertandingan pertama dikarenakan memakai alat pemandu roh buatan orang lain, berbeda dengan dirinya yang membuat dan merancang alat pemandu rohnya sendiri sehingga dapat memaksimalkan potensinya. Guru Suoyi mengungkapkan kekagumannya terhadap Marulong yang masih sangat muda tetapi sudah bisa membuat alat pemandu roh tingkat 7. Terlebih lagi di tim Akademi Riwei masih ada beberapa anggota yang tidak kalah hebatnya. Mendengar hal itu, Wang Dong pun menjadi semakin bersemangat dan sudah tidak sabar menanti mereka untuk menjadi lawannya di final. Singkat cerita, hari diselenggarakannya babak final antara tim Akademi Strike melawan tim Akademi Riwei pun telah tiba.
Putri Xu Jiuju lebih mengunggulkan tim Akademi Riwei karena ketidaklengkapan anggota tim inti di Akademi Shrek. Namun Kaisar Xing Luo sudah tidak begitu tertarik dengan jalannya kompetisi. Siapapun yang menjadi juara baginya itu tidaklah penting. Lebih penting dari itu, ia sedang memikirkan politik di kekaisarannya, di mana kekuatan dari Kekaisaran Riwei semakin hari semakin kuat. Jika bukan karena adanya Akademi Shrek yang menjaga perbatasan di setiap wilayah, pasti sudah sejak lama Kekaisaran Riwei memulai peperangan. Putri Xu Jiuju mengingatkan kembali kejadian di masa lalu ketika peperangan masih berlangsung. Seperti yang kita tahu bahwa pada awalnya Kekaisaran Xing Luo berada di bawah kepemimpinan keluarga Dai. Namun saat konflik terjadi, keluarga Su berhasil memimpin pasukan untuk mengusir para penjajah, sehingga setelah perang usai, keluarga Su diberikan kepercayaan untuk mengambil posisi penting di kekaisaran selama ratusan tahun hingga bisa menjadi penguasa kekaisaran seperti saat ini dan menggeser keluarga Dai. Menggesernya pun juga dengan cara halus ya. Faktanya keluarga Dai masih diberi kepercayaan untuk juga mengambil posisi penting di kekaisaran, terutama di sektor militer. Jumlah keluarga Dai saat ini bisa dibilang sedikit sejak kehilangan tahtanya, namun kini mereka menjadi semakin kuat. Di tengah pembicaraan datang Adipati Dai Hao yang memang sebelumnya telah dipanggil oleh Kaisar Xing Luo. Ia ingin mengajaknya untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan final antara tim Akademi Shrek melawan tim Akademi Riwei. Mengingat di tim Akademi Shrek ada Dai Yuheng yang merupakan putra dari Adipati Dai Hao. Kehadiran Adipati Dai Hao membuat heboh para penonton. Dai Yuheng sangat senang saat melihat ayahnya kembali untuk menyaksikan pertarungannya, sehingga ia berjanji pasti akan memberikan penampilan terbaik. Tim Akademi Riwei memasuki arena. Berdasarkan analisisnya, sejauh ini ketiganya belum menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Dapat dipastikan kalau mereka adalah anggota paling misterius di tim tersebut yang patut untuk diwaspadai. Pertandingan akan segera dimulai. Selaku wasit, Doulo Huang Jinsu memerintahkan kedua tim untuk segera naik ke arena. Entah apa yang direncanakan oleh Guru Suo Yi dengan tidak menurunkan Wang Dong dan Huo Yuhao. Padahal keduanya telah berulang kali menjadi kunci dari kemenangan tim Akademi Shrek. Pertarungan telah dimulai. Mas Xiaotou mengamuk dan tidak ada pertahanan yang mampu menahan serangan api Phoenix miliknya. Linzi, anggota tim Akademi Riwei, menjadi peserta pertama yang tereliminasi karena telah keluar arena. Kemampuan Su Sanxi menjadi cukup merepotkan karena ia bisa dengan leluasa mengacak-acak formasi tim lawan dengan teknik pertukaran tubuhnya. Xiao Honchen nyaris jatuh akibat serangan dari rekannya sendiri. Kalau bukan karena perlindungan alat pemandu roh yang otomatis aktif saat genting, tamatlah riwayatnya. Kelima anggota tim Akademi Shrek mengepungnya dari berbagai sisi, namun hal itu tidak lantas membuatnya gentar. Sebuah alat pemandu roh beratribut petir diaktifkan yang justru memenjarakan kelimanya dengan kubah bertegangan tinggi. Tapi di saat yang bersamaan, Xiao Hongchen juga terjebak di dalamnya. Mungkinkah strategi tim Akademi Riwei adalah menghabisi kelima lawan dengan mengorbankan satu anggotanya tersebut? Ternyata tidak ada yang namanya pengorbanan. Serangan justru dilancarkan oleh Xiao Hongchen sebagai senjata andalan mereka. Ia mengeluarkan sejumlah meriam kemudian menyatukannya dengan dirinya yang menjadi pusatnya. Sekarang kelimanya berada dalam situasi sulit karena ruang gerak yang sangat terbatas. Cai Tao benar-benar terkejut karena bagaimana bisa Master level 50-an mampu menghandle meriam sebanyak itu. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan roh pelindung Xiao Hongchen, yaitu katak emas berkaki 3. Dengan teknik rohnya, anak itu mampu mengendalikan logam, juga dapat meningkatkan daya serangannya secara signifikan. Sepertinya ia memang anak yang ditakdirkan menjadi seorang master alat pemandu roh sejati. Dan kali ini para monster Akademi Shrek benar-benar bertemu dengan monster yang sesungguhnya. Mereka mencoba bertahan dengan mengandalkan benteng es yang diciptakan oleh Ling Laochen. Namun sia-sia karena serangan tembakannya terlalu kuat untuk bisa diblokir. Siapa sangka seorang diri Xiao Hongchen mampu menyudutkan 5 anggota tim Akademi Shrek sekaligus. Sekarang giliran Dai Yuheng yang membentuk pertahanan dengan teknik transformasi Bajra Harimau Putihnya, memberi kesempatan kepada Jiang Nanan untuk menerobos tembakan meriam mencoba menyerang Xiao Hongchen dari jarak dekat. Namun rencana ini juga tidak berhasil karena Xiao Hongchen mampu membagi serangannya untuk juga menyerang Jiang Nanan. Gadis itu berusaha melawan batasannya dengan memperpanjang durasi dari teknik roh perisai emasnya. Ditambah ia telah menggunakan keempat teknik cincin rohnya secara beruntun, sehingga tubuh fisiknya pasti sudah sangat terbebani. Namun berkat itu, Dai Yuheng jadi punya kesempatan untuk menyerang Xiao Hongchen dan tidak lagi memberinya waktu untuk kembali menggunakan meriamnya.
Situasi telah berbalik, kini giliran Xiao Hongchen yang digempur habis-habisan. Namun ketika Dai Yuheng ingin memberinya pukulan terakhir, Hongchen merilis teknik roh kelima yang dapat merubah wujud fisiknya menjadi logam cair keemasan, memungkinkan dirinya untuk bergerak leluasa hingga keluar dari penjara guntur. Sementara itu, Mas Xiaotou menghadapi pertempuran yang tidak menguntungkan. Namun di saat seperti ini, ia rela dengan sengaja melepaskan api jahat Phoenix dan menciptakan api hitam. Untuk kedua kalinya, tim Akademi Riyue kehilangan salah satu anggotanya. Hal ini membuat Ma Rulong benar-benar marah dan berniat ingin mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa menahan diri lagi. Akan tetapi di saat arena sedang panas-panasnya, secara mengejutkan Bei Bei mengangkat tangannya dan menyatakan kalau timnya menyerah. Dai Yuheng sebenarnya menentang hal tersebut, namun mengingat ini adalah bagian dari strategi Guru Boyi, maka perlahan ia pun mulai meredam egonya dan meminta maaf kepada ayahnya karena sudah sangat mengecewakannya. Dengan ini sesi pertama babak final dimenangkan oleh tim Akademi Riyue. Guru Zuoyi menyadari betapa hebatnya tim Akademi Riyue dengan persenjataan mereka. Jika memaksa untuk tetap melanjutkan pertarungan, maka peluang kemenangan mereka tidak lebih dari 30%. Daripada gambling dengan mempertaruhkan keselamatan timnya, akan lebih baik ia mundur dari sesi pertama ini dan membalasnya di sesi kedua. Keputusan ini jelas membuat para penonton menjadi kecewa dan mengecam tim Akademi Shrek sebagai pengecut. Namun Dai Hao dengan tegas melarang siapapun yang menghujat mereka. Ia pikir dalam sebuah pertandingan kalah atau menang adalah hal yang biasa. Kedua tim sudah berjuang dengan memberikan yang terbaik, dan barang siapa yang menghujat maka sama saja dengan tidak menghargai kerja keras mereka dan patut untuk menerima hukuman. Meskipun memandangnya sebagai musuh, Yu Hao tetap kagum dengan kekuatan dan ketegasan ayahnya. Namun hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dendamnya. Ia berjanji akan tumbuh lebih cepat agar bisa membalaskan dendam ibunya. Sementara itu, Susan Si yang siuman langsung mencari Jiang Nanan. Setelah memaksa tubuh fisiknya untuk bekerja lebih keras, Jiang Nanan kini terluka cukup parah namun tidak membahayakan nyawanya. Hal ini membuat Susan Si sangat kesal dan berjanji akan membalaskannya. Pertandingan babak final sesi kedua pun dimulai. Pertarungan individu di mana perwakilan pertama tim Akademi Shrek adalah Susan Si melawan Master Pemandu Roh Akademi Riyue yang memiliki atribut api bernama Lian. Pertempuran tidak berjalan lancar bagi Akademi Shrek. Susan Si terbakar dalam kobaran api. Kondisi ini memaksanya untuk kembali mengerahkan kekuatan dari Dewa Kura-Kura Kegelapan miliknya. Sebuah ombak hitam pekat menyapu seluruh arena. Kalau bukan karena Doulo Huang Jingsu datang menyelamatkannya, maka tidak cuma lengan, namun seluruh tubuh pemuda itu akan terkorosi menjadi tulang belulang. Kemenangan bagi Akademi Shrek. Susan Si memulihkan diri sambil menunggu perwakilan tim Akademi Riyue berikutnya, seorang pemuda bernama Chen An. Dari mimik wajahnya, ia sepertinya adalah orang yang pengecut. Nyalinya langsung ciut saat menyaksikan rekannya yang hampir mati. Setelah cukup mengumpulkan niat, ia mulai bergerak memutari Susan Si dengan kecepatan tinggi. Chen An adalah salah satu anggota yang tidak diturunkan saat pertarungan tim sebelumnya karena ada informasi bahwa anak ini lebih bisa mengeluarkan potensi dalam pertarungan 1 lawan 1. Tidak sabar menunggu serangan dari lawan, Susan Si memilih untuk bertindak lebih dulu dengan menggunakan teknik perpindahan tubuh. Tekniknya kini telah berevolusi, tidak cuma bisa menukar posisi, namun ia juga bisa memindahkan objek dari jarak tertentu. Namun sebuah kesalahan menarik lawan ke arahnya, karena Chen An ternyata adalah pertarung jarak dekat yang ahli dalam menggunakan pisau kembar. Susan Si kemudian menggertak lawan dengan teknik kabut korosi hitam sebelumnya. Hanya gertakan karena sebenarnya teknik ini hanya bisa digunakan 3 hari sekali. Lebih dari itu, maka akan sangat membebani tubuhnya. Saat lawan lengah karena ketakutan, ia menyerangnya sekuat tenaga hingga terlempar keluar arena. Namun nampaknya ia akan sangat kesulitan untuk bertarung dengan lawan berikutnya karena ia sudah benar-benar kehabisan kekuatan roh. Menyaksikan kawannya yang sudah dipermalukan, 2 anggota tim Akademi Riyue hilang akal dan dengan penuh emosi masuk ke dalam arena untuk langsung menyerang Susan Si. 2 lawan 1 jelas melanggar aturan, tapi kejadiannya begitu cepat hingga wasit pun tidak sempat bertindak. Beruntung tembakan berhasil dihentikan berkat kedatangan dari ketua Suan Si. Dengan tegas ia mengecam perbuatan para murid Akademi Riyue yang telah menodai kompetisi ini, melanggar aturan kompetisi yang telah dijaga selama lebih dari 10.000 tahun. Tim Akademi Shrek-nya selalu mematuhi aturan sehingga ia menentang siapa saja yang ingin melanggar aturan untuk maju melawannya.
Jelas Master Akademi Riwei tidak ingin mencari masalah dengan orang sekuat ini, sehingga ia memilih untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan dari para muridnya. Sang wasit juga memperingatkan kedua murid yang melanggar aturan jika sekali lagi kejadian ini sampai terulang, maka tim mereka akan didiskualifikasi dari kompetisi. Setelah insiden tersebut, pertarungan pun kembali dilanjutkan. Tim Akademi Shrek diwakili oleh Bei Bei, sementara tim Akademi Riwei diwakili oleh Mijia. Ia adalah master pemandu roh yang dipersenjatai dengan berbagai alat beratribut petir. Namun meski begitu, belum ada satu serangan pun yang mengenai Bei Bei karena ia adalah tipe penyerang yang juga punya mobilitas tinggi. Ditambah lagi ia juga menguasai berbagai macam keterampilan senjata rahasia Sekte Tang. Dua bola besi dilempar kemudian melepaskan sejumlah jarum beracun dengan kecepatan tinggi. Saking cepatnya, Mijia tak sempat menutup pertahanan secara sempurna sehingga terdapat dua jarum yang menusuk kulitnya. Tapi itu pun sudah cukup untuk membuatnya jatuh pingsan. Tidak perlu cemas karena isi jarum bukan racun yang berbahaya, hanya semacam obat penenang yang akan hilang efeknya setelah 1 jam. Senjata rahasia Sekte Tang memang terkesan sederhana, namun jika digunakan secara tepat maka akan menjadi senjata yang sangat efektif. Alhasil Bei Bei keluar sebagai pemenangnya, bahkan tanpa mengeluarkan teknik rohnya satupun. Perwakilan tim Akademi Riwei berikutnya adalah seorang gadis yang juga merupakan adik dari Xiao Hongchen yang bernama Meng Hongchen. Gadis ini patut diwaspadai karena dialah satu-satunya anggota tim yang sejauh ini belum menunjukkan seluruh kemampuannya. Dan benar saja, roh pelindung Meng Hongchen adalah katak bulan es merah. Ia langsung merilis serangan pertamanya yaitu racun katak es. Bei Bei menganggapnya sebagai serangan biasa sehingga ia mencoba untuk mengadunya dengan serangan kepala naga petir. Meng Hongchen dengan mudah dapat menghindarinya. Berbeda dengan Bei Bei karena serangan racun memang sangat sulit untuk dihindari. Tatua Xuanxi pun sudah mengira kalau Bei Bei akan kalah. Racun yang terhirup dengan cepat menyebar ke seluruh pembuluh darah dan melemahkan kesadarannya. Ling Laochen maju menggantikan Bei Bei yang sudah tereliminasi. Katak bulan es merah adalah roh pelindung yang sangat beracun. Seluruh tubuhnya memiliki atribut es, tetapi matanya memiliki atribut api. Dan perpaduan antara dingin dan panas dapat menghasilkan racun yang sangat mengerikan. Ling Laochen memanfaatkan serangan es agar tetap dapat menjaga jarak dengan lawannya, dan di saat peluang muncul, ia langsung menjebaknya ke dalam penjara es. Namun sayangnya menggunakan atribut es untuk melawan Meng Hongchen adalah sebuah kesalahan, karena menyelinapkan racun ke dalam es adalah keahliannya. Kemenangan bagi tim Akademi Riwei, sehingga jumlah poin masing-masing tim kini menjadi seimbang. Tak ingin kekalahan terus menghantui timnya, Dai Yuheng menawarkan diri untuk menjadi perwakilan berikutnya. Begitu pertarungan dimulai, ia langsung menyerang dengan membabi buta, berharap ia dapat menyelesaikan ini dengan cepat. Namun Dai Yuheng adalah tipe petarung jarak dekat dan jika melakukan kontak langsung dengan lawan maka ia pasti akan langsung teracuni. Terlebih lagi armor yang dikenakan Meng Hongchen serta kedua pedangnya merupakan alat pemandu roh tingkat 6 yang sangat beracun. Dengan cepat racun masuk ke dalam pembuluh darah untuk melemahkan tubuh Dai Yuheng secara signifikan. Dai Yuheng nampaknya tidak sepenuhnya menghindari racun, ia menahan rasa sakit dan terus melanjutkan pertarungan. Namun kalau terus seperti ini maka akan sulit untuk bisa menang. Dengan mengandalkan kekuatan roh pelindungnya, Dai Yuheng berupaya menekan racun yang ada di tubuhnya dan memperlambat penyebarannya. Menunggu kesempatan untuk mendekati Meng Hongchen lalu mengalahkannya dengan satu pukulan. Jangan lupa bahwa selain pengguna racun, Meng Hongchen juga seorang master pemandu roh. Dengan terampil ia menggunakan salah satu koleksinya yaitu cincin teleportasi untuk menghindar dari serangan maut harimau putih. Dai Yuheng gagal di serangan terakhirnya. Kekuatan roh telah terkuras dan racun semakin menggerogoti tubuhnya. Kesempatan bagus bagi Meng Hongchen untuk melancarkan serangan balasan. Teknik roh dari cincin 10.000 tahun yang dipadukan dengan alat pemandu roh tingkat 6. Dai Yuheng mengandalkan teknik tulang roh untuk menahan serangan tersebut. Ia kemudian memaksa tubuhnya untuk bekerja lebih keras dan memberikan serangan terakhir sekuat tenaga untuk memukul Meng Hongchen. Master Akademi Riwei pun juga sempat dibuat tercengang. Ia tidak menyangka bahwa kekuatan fisik Dai Yuheng benar-benar luar biasa. Pertarungan berakhir, Meng Hongchen mengaku kalah setelah menerima pukulan telak sehingga Dai Yuheng keluar sebagai pemenangnya. Namun karena sudah terluka cukup parah, ia menyerahkan pertarungan selanjutnya kepada Ma Xiaotao. Di sisi lain setelah kekalahan Meng Hongchen, Master Akademi Riwei tidak melihat peluang kemenangan yang cukup besar sehingga ia menyatakan mundur dari sesi pertarungan individu. Di sesi pertama tim Akademi Riwei menang. Di sesi kedua tim Akademi Shrek lah yang menang. Sekarang poin keduanya seimbang sehingga untuk menentukan juaranya perlu diadakan sesi ketiga yaitu pertarungan 2-2-3. Hal ini akan menguntungkan pihak Akademi Riwei karena mereka punya jumlah anggota cadangan yang jauh lebih banyak. Sementara tim Akademi Shrek hanya punya sisa anggota yang lebih sedikit yakni 5 anggota saja.
Bagi kalian yang lupa, dalam pertandingan 2-2-3 perlu memiliki setidaknya 7 anggota yang harus didelegasikan setiap rondenya. Total ada 3 poin yang akan diperebutkan dalam 3 ronde berbeda. Ronde pertama 2 lawan 2, ronde kedua juga 2 lawan 2, dan ronde ketiga adalah 3 lawan 3. Dengan cuma sisa 5 orang, artinya Akademi Strike hanya bisa mengikuti 2 ronde saja dan ronde ketiga dianggap kalah karena tidak punya cukup anggota untuk didelegasikan. Jadi sebelum pertandingan dimulai pun Akademi Ryue sudah berhasil mengamankan 1 poin, sehingga hanya perlu memenangkan 1 putaran saja maka poinnya akan menjadi 2-1. Keunggulan bagi Akademi Ryue. Itulah yang direncanakan oleh Master Akademi Ryue. Pada ronde pertama ia mengutus Marulong dan Xiafeng. Di sisi lain, Guru Suoyi memastikan bahwa bukan 5 tapi hanya ada 3 anggota saja yang masih bisa bertarung, yaitu Ma Xiaotao, Wo Yuhao, dan Wang Dong. Hal ini karena Cai Tao dan Xiao Xiao masih belum pulih dari cederanya. Jadi memang benar bahwa Guru Suoyi hanya akan mengikuti 2 ronde saja. Di ronde pertama ia hanya akan menurunkan Ma Xiaotao seorang, sementara untuk ronde kedua ia akan menurunkan Yuhao dan Wang Dong. Ia ingin menyapu bersih 2 kemenangan tersebut. Tidak berharap akan ada ronde ketiga karena ia tidak punya anggota lagi untuk diturunkan. Harapan besar tetap ada pada Ma Xiaotao. Jika ia bisa memenangkan pertarungan ini, maka peluang untuk memenangkan pertarungan selanjutnya akan semakin besar. Akan tetapi sayangnya Ma Xiaotao bertemu dengan lawan yang memang sudah dipersiapkan untuk menaklukkannya. Hal ini karena Akademi Ryue sudah cukup mempelajari karakteristik dari kekuatan Ma Xiaotao. Alat pemandu roh milik Marulong mempunyai atribut cahaya dan kegelapan, dan serangan dari atribut kegelapan akan memicu api jahat Phoenix, menjadikannya lepas kendali dan akan semakin sulit untuk dikendalikan. Sedangkan serangan beratribut cahaya akan digunakan untuk menghakimi kegelapan. Jadi ia berusaha menjatuhkan Ma Xiaotao yang telah ditelan kegelapan dengan serangan cahaya penghakiman. Guru Suoyi tidak ingin api jahat menguasai Ma Xiaotao sehingga ia berniat ingin menyerah di ronde ini. Namun di dalam kobaran api Ma Xiaotao menentangnya. Sebagai kapten tim Akademi Strike yang meyakinkan Guru Suoyi bahwa ia masih sanggup untuk bertarung. Dan benar saja, ia mampu bertahan dari cahaya penghakiman dengan melepaskan api jahat dari dalam tubuhnya. Kali ini ia tidak berusaha untuk menekan api jahat, melainkan membiarkannya untuk mengamuk dan melampiaskannya di dalam arena. Kelihatannya Akademi Ryue terlalu meremehkan kekuatan roh pelindung Phoenix yang telah melahirkan para dewa. Ma Xiaotao benar-benar tidak terhentikan. Ia ternyata juga sempat meminjam pedang roh harimau putih dari Dai Yuheng. Dengan kekuatan api jahat yang sudah meluap-luap, ia bisa memaksimalkan potensi dari pedang tersebut. Serangannya nyaris membunuh Marulong jika anak itu tidak berteriak meminta tolong kepada wasit. Meskipun telah memenangkan pertarungan, kondisi Ma Xiaotao benar-benar mengkhawatirkan. Ia telah sepenuhnya ditelan oleh api jahat Phoenix, bahkan tetua Xuanxi pun melarang Yuhao untuk mendekatinya karena kekuatan es ekstrim tidak akan sanggup lagi untuk menghandle kekuatan roh pelindung Ma Xiaotao yang telah bermutasi menjadi Phoenix hitam. Ia khawatir jika kondisi ini akan mempengaruhi Ma Xiaotao dan menjadikannya master roh jahat di masa depan. Sebelum hilang kesadaran, Ma Xiaotao menyerahkan harapan tim Akademi Strike kepada Yuhao dan Wang Dong. Kekalahan tim Akademi Ryue di ronde pertama menjadi pukulan telak bagi mereka, sehingga di ronde kedua tim tersebut pasti akan berusaha mati-matian dengan menurunkan anggota terbaiknya. Namun setelah melihat apa yang terjadi kepada Ma Xiaotao, membuat tetua Xuanxi mencemaskan pertarungan Yuhao dan Wang Dong. Jadi ia mengizinkan mereka untuk mundur dari kompetisi ini jika keduanya merasa tidak yakin. Mengingat masa depan mereka masih sangat panjang dan potensi keduanya pun juga luar biasa. Akan tetapi keduanya sudah membulatkan tekadnya untuk melanjutkan kompetisi sampai akhir. Mereka ingin terus bertarung sampai titik darah penghabisan agar perjuangan Ma Xiaotao tidak menjadi sia-sia. Ucapan mereka jelas membuat tetua Xuanxi menjadi sangat bangga. Dan apapun hasilnya, entah menang atau kalah, keduanya tetaplah kebanggaan dari Akademi Strike. Ini akan menjadi pertarungan terakhir. Yuhao dan Wang Dong maju sebagai perwakilan terakhir dari tim Akademi Strike melawan kakak beradik Xiao Hongchen dan Meng Haochen. Di atas kertas tim Akademi Ryue jelas lebih diunggulkan. Yuhao hanya master roh 2 cincin dan Wang Dong hanya 3 cincin. Sementara di tim Akademi Ryue keduanya adalah master pemandu roh dengan 5 cincin. Baik dari level kekuatan roh maupun persenjataan alat pemandu roh, tim Akademi Strike jelas kalah telak. Namun di atas arena semua bisa terjadi. Ditambah lagi tim Akademi Strike selalu memberikan kejutan di setiap penampilannya. Jadi kita lihat saja tekad siapa yang lebih kuat. 击败正天学院的那一传人，
Wang Dong berperan sebagai penyerang utama, sementara Yu Hao hanya sebagai pendukung. Namun perbedaan level memang sulit untuk ditutupi. Yu Hao mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Wang Dong sehingga dirinya terkena serangan racun dari Meng Hao Chen. Untungnya ia masih sanggup bertahan dengan teknik roh pelindung tubuh Raja Es. Tidak hanya itu, ia pun juga berhasil menyingkirkan seluruh racun yang menyelimuti arena pertempuran. Tentu saja, karena bagaimanapun juga teknik racun Meng Hao Chen berasal dari roh pelindung beratribut es yang akan tunduk di bawah roh pelindung kalajengking Giok Es beratribut es ekstrim. Meskipun teknik racun yang menjadi andalan tim Akademi Riyue berhasil diatasi, namun mereka masih mempunyai kejutan lain, yakni teknik penyatuan roh pelindung. Layaknya kekuatan gravitasi, serangan tersebut mempunyai sifat yang dapat menarik targetnya dengan sangat kuat. Akan tetapi Yu Hao dan Wang Dong tidak kehabisan akal. Keduanya juga menyatukan roh pelindung mereka, teknik penyatuan roh ketiga antara Palu Hao Tian dengan mata spiritual, menghasilkan Palu Hao Tian yang diperkuat dengan kekuatan mental yang bernama badai psikis. Bentrokan kedua serangan tersebut benar-benar luar biasa, sehingga pertempuran ini pantas disebut sebagai duel penyatuan roh pelindung. Walaupun kedua serangan seimbang, namun tim Akademi Riyue lebih diuntungkan dengan jumlah kekuatan roh mereka yang jauh lebih banyak karena memang perbedaan level mereka yang terpaut cukup jauh. Satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan langsung merilis teknik penyatuan roh pelindung keempat, yang berarti gabungan antara roh pelindung kupu-kupu cahaya dengan roh pelindung kalajengking Giok Es. Namun resikonya terlalu tinggi karena selama latihan teknik penyatuan keempat belum pernah sekalipun berhasil. Tapi karena situasinya sudah sangat mendesak, maka kali ini mereka harus tetap mencobanya. Tidak disangka ternyata teknik penyatuan roh pelindung keempat bisa berhasil dengan sangat sempurna, di mana teknik tersebut mengambil wujud seorang gadis yang menari-nari dengan cahaya menyilaukan semua orang yang menyaksikannya. Teknik tersebut sukses melempar kedua lawannya keluar arena, sehingga pertarungan pun berakhir dengan kemenangan Yu Hao dan Wang Dong. Kemenangan ini sekaligus menjadi tanda berakhirnya kompetisi Master Roh Elite Benua dan menghasilkan sang juara, yaitu tim Akademi Shrek. Host mengumumkan bahwa acara pemberian hadiah kepada sang juara akan segera dimulai. Hadiah yang berupa 4 tulang roh yang sangat langka dan bernilai tinggi. Guru Sui memerintahkan Yu Hao dan Wang Dong untuk pergi mengambil hadiah karena di antara semuanya, mereka berdua adalah anggota yang mempunyai kontribusi terbesar selama kompetisi. Sesuai janji Kaisar Xing Luo sebelumnya, ia menghadiahkan tulang roh kalajengking Giok Es kepada Yu Hao. Kompetisi Master Roh Benua tahun ini benar-benar penuh dengan kejutan. Siapa sangka bahwa tim Akademi Shrek yang didominasi oleh anggota tim cadangan justru mampu membawa tim tersebut meraih kemenangannya.